Halo, kembali di Hukum ID dan kembali di acara Ngobrol Asik bersama saya Muhammad Rizwan Kamil akan membahas seputar dunia hukum. Kali ini kita akan membahas salah satu hal yang mungkin sering dibicarakan orang, dibahas orang, tapi tidak tahu secara spesifik apa itu merek. Di samping saya ada Bang Igor, CS kita lah, abang bro kita banget ini. Siap. Dan kemarin katanya lagi sibuk di NTT, Bang. Iya. Kayak capek banget, Bang. Atau gimana, Bang? Nggak juga. Kita lagi dipercaya untuk membantu NTT. Lagi percaya NTT. Ya. Tapi kabar baik, Bang? Alhamdulillah baik. Ya. Harus baik. Harus selalu baik. Harus. Bang, tadi kita udah singgung merek. Ini kan sering dibahas sama orang, tapi mungkin masyarakat atau orang awam juga kurang tahu apa itu merek. Tapi Abang bisa jelasin nggak sih, Bang? Secara sederhana, apa itu merek? Oke. Jadi merek itu ya, secara sederhana, dia adalah tanda pembeda. Oke, tanda pembeda ya. Jadi, tanda pembeda yang ditampilkan secara grafis. Bisa berupa gambar, kata, ya, lukisan gitu ya. Yang dilekatkan pada produk. Kalau misalnya itu merek dagang, kalau merek jasa dilekatkan kepada kalau toko di tokonya gitu. Oke. Tapi yang paling penting penjelasan secara sederhana adalah tanda pembeda. Tanda pembeda ya. Membedakan antara produk satu dan produk yang lain. Dah, that's it. Itu secara sederhana. Itu ya, aja sederhana. Oke. Tapi Bang, saat ini di Indonesia, menurut Abang, untuk masalah merek ini, pemerintah ini udah sejauh mana sih untuk melindungi merek produk atau tadi Abang bilang jasa ini? Kalau menurut saya ya, dengan adanya Undang-Undang 20 tahun 2016 ya, dan Permenkumham 67 tahun 2016, sebenarnya pemerintah sudah sangat memfasilitasi lah. Sudah sangat ya? Ya, karena tujuan pemerintah juga untuk memberikan rasa kenyamanan ya bagi para rakyat Indonesia dalam menjalankan bisnisnya, menciptakan iklim yang kondusif ya, supaya tidak ada tuntutan hukum di mana-mana yang gara-gara diferensiasi atau tanda pembeda kurang jelas antara produk satu dan produk yang lain gitu ya. Makanya dengan adanya regulasi ini, menurut saya pemerintah komitmen lah memberikan perlindungan hukum itu. Sudah komitmen ya? Sudah komit lah. Bagus. Lebih baik lah ya? Betul. Tapi Abang sendiri pernah ngalamin kah atau mungkin Abang ngebantu temen itu masalah merek ini, sengketa merek ini, itu Abang pernah ngalamin atau mungkin bantu temen gitu? Ya kalau saya sih praktisi hukum ya, sudah pasti saya membantu para klien. Oke. Kalau membantu teman atau membantu secara cuma-cuma, saya sudah beberapa kali lah ya ditunjuk sebagai narasumber gitu ya. Ada saya boleh ya menyebutkan di sini ya. Kayak misalnya Rumah Sandiaga Uno Indonesia gitu ya. Di situ judulnya adalah pentingnya pendaftaran merek bagi UMKM. UMKM ya. Ya, nah di situ saya memberikan sharing ya, sharing informasi, pencerahan berdasarkan pengetahuan tentang merek yang saya miliki. Udah, itu sih. Jadi memang Abang mendalami banget lah ya. Mendalami banget. Saya bisa dipastikan saya masih belajar. Masih belajar. Abang masih ini belajar. Menganut ilmu padi. Ilmu padi. Tapi Abang juga di AKHKI ya? AKHKI. Di bidang pelatihan dan pendidikan juga, Bang? Iya, pendidikan dan pelatihan. Asosiasi Konsultan Kekayaan Asosiasi Konsultan Hukum Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual. Ya. Jadi memang Abang tadi masih belajar, tapi oke lah, itulah ilmu padi lah sengaja Abang aja nggak mau ini merendah aja Bang pokoknya. Enggak lah.
harus Abang, tadi yang Hmm. kita singgung masalah perkara. perkara. Oke. Abang pernah atau mungkin sedang menjalani suatu perkara terkait merek? Oke. Saya karena profesi saya konsultan kekayaan intelektual ya, selain sebagai konsultan, kebetulan saya juga lawyer ya, pengacara. Jadi bukan hanya memberikan konsultasi atau memberikan pendaftaran, tapi juga memberikan apa namanya pendampingan hukum lah ya bagi para orang-orang yang mendapatkan sengketa merek gitu ya. Nah, salah satunya adalah ya mungkin sekarang masih ada yang berjalan ya, cuman karena masih berjalan, kalau menurut saya tidak etis kalau misalnya kita sampaikan di sini ya. Saya mungkin hanya membahas yang sudah selesai ya, yang sudah inkrah, yaitu kasus Poskota. Poskota, ya. Itu kan sangat familiar banget sama masyarakat Indonesia. Betul, Poskota. Itu masalahnya apa Bang kalau boleh tahu Bang? Poskota ini masalah utamanya adalah jadi dijiplak, ditiru. Oke, ditiru. Ya. Jadi ada orang yang orang atau perusahaan ya, bisa dibilang subjek hukumnya adalah badan hukum di sini. Dia melakukan pendaftaran merek yang menyerupai atau yang mirip, atau bahasa mereknya adalah persamaan pada pokoknya, ya, terhadap merek Poskota. Nah, ini langsung saya jelasin aja ya. Apa-apa Bang? Oke. Mungkin bisa jelasin. Permasalahannya peniruan tadi itu dilakukan oleh para mantan karyawan dari Poskota. Oke, jadi ibaratnya komplotan sakit hati lah mungkin yang bisa dikatakan atau saya nggak berani ngomong kayak gitu. Tapi yang pasti saya lupa ya apakah sebagian atau keseluruhannya dari para penjiplak ini, para peniru ini mantan karyawan Poskota. Nah, di sini kita kategorikan sebagai pemohon pendaftar merek beretika tidak baik. Ya, kenapa beretika tidak baik? Permasalahannya adalah kemiripan yang dilakukan oleh pendaftaran oleh mereka itu Poskotaco. Oke, dia mendaftarkan Poskotaco. Oke. Kalau dari klien kami Poskota saja ya, Poskota, dan kalau dari mereka Poskotaco. Nah, berdasarkan waktu itu klien kami melihat ada beberapa tampilan di dalam media yang berkembang gitu ya. Ternyata pada saat kita buka browsing di Google, kita klik Poskota, kok ada Poskotaco gitu. Nah, diklik, ya diperkirakan wah ini kayaknya baru gitu, bukan sejak lama gitu kan. Nah, terus ada ada salah satu dari cabang kita, saya lupa cabang mana ya, membuka Poskotaco, dikiranya Poskotaco ini masih cabangnya Poskota. Oke. Nah, jadi membuat confuse para pelanggan ya. Jadi klien kami memutuskan untuk melakukan upaya hukum. Nah, upaya hukum yang dilakukan karena waktu itu kita cek Poskotaco ternyata terdaftar ya. Ternyata terdaftar, maka yang bisa dilakukan berdasarkan pasal 76 Undang-Undang Merek, Undang-Undang 20 2016, melakukan gugatan pembatalan. Nah, pada saat melakukan gugatan pembatalan, prosesnya yaitu di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Oke. Ya, di Pengadilan Jakarta Pusat waktu itu tingkat pertama, tingkat kasasi ya. Nah, alhamdulillah kita menang. Ya, jadi Poskotaco yang sudah terdaftar itu bisa kita batalkan dan mereka dianggap sebagai pemohon merek beretika tidak baik.
Oke. gitu. Tapi ini kan mungkin ya ini pendapat pribadi atau mungkin dari masyarakat atau orang-orang yang nonton sekarang juga berpikir ini kan pos kota dan pos kota co. Jadi kan ini agak-agak beda nih Bang. Sebenarnya ini masalahnya cuma apa karena ada co-nya atau gimana itu Bang? Bisa dijelasin nggak? Oke, betul. Jadi memang masyarakat kita ya, saya nggak tidak bisa mengklaim bahwa masyarakat ini kurang pemahaman soal merek. Sebenarnya kita sudah ada undang-undang merek ini dari tahun 2001, yaitu Undang-Undang 15 tahun 2001 ya. Mungkin sebelumnya juga sudah pernah ada, cuman ya baru mulai anget-angetnya ya, mulai viral dan mulai muncul kesadaran masyarakat akan merek ya, mungkin baru sekarang ini ya. Nah, sekarang ini kita mendapatkan perlindungan itu Undang-Undang 20 tahun 2016 ya, itu yang terbaru. Nah, jadi yang menjadi permasalahan adalah persamaan pada pokoknya. Oke, persamaan pada pokoknya itu ya, persamaan itu, pada pokoknya itu kalau bahasa kita itu mirip. Oke, mirip ya. Kalau persamaan pada keseluruhan itu bahasa kita sama persis. Oke, sama persis. Jadi nggak ada beda gitu ya. Nggak ada beda. Plok. Gitu kan. Nah, yang menjadi permasalahan adalah persamaan pada pokoknya tadi ya, yaitu mirip. Di dalam Undang-Undang 20 2016, persamaan pada pokoknya itu dilihat dari unsur yang dominan. Unsur yang dominan itu apa yang unsur yang disebut unsur dominan itu ya? Unsur dominan itu adalah unsur yang terdapat pada merek itu yang persentasenya lebih banyak untuk terhadap kesamaannya. Oke. Ya, contohnya tadi pos kota dan pos kota co. Unsur dominannya apa? Kalau yang namanya dominan kan berarti menguasai, mayoritas, gitu kan bahasanya kan gitu. Di dalam pos kota co itu ada kemiripan dengan pos kota yang kita miliki dari kata pos kotanya. Pos kotanya itu tadi ya kan? Bedanya cuman co-nya saja. Nah, jadi kalau dibilang unsur dominannya ya unsur kata pos kotanya itu. Nah, sekarang disebut persamaan pada pokoknya itu tidak hanya dilihat dari hurufnya saja. Tapi dilihat dari jenis barang. Ya. Nah, kita yang kita miliki, jenis barang yang kita miliki itu adalah koran ya. Koran yang kita miliki itu masuk ke dalam klasifikasi kelas 16. Oke, kelas 16. Ya, kelas 16. Kalau nggak salah ya, kelas 16. Mudah-mudahan saya nggak salah nih. Kelas 16 ya, oke. Yang dimiliki oleh pos kota co adalah kelas 41. Oke, ini kan beda kelas. Beda kelas. Tapi kenapa itu, Bang? Ya, betul. Jadi perbedaan kelas ini tidak hanya jadi bukan hanya kelas ya yang mendasari bahwa merek itu persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhan. Jadi dilihat dari jenis barangnya. Meskipun beda kelas, tapi kalau misalnya jenis barangnya sama gitu ya. Maaf ini telepon nih. Oke. Meskipun sama gitu ya, meskipun beda kelasnya, tapi kalau jenis barangnya sama, itu masih dikategorikan sebagai persamaan pada pokoknya. Nah, pada perkara saya, pada case klien saya gitu ya, kelas 16 tadi kan koran, kelas 41 yang dia miliki adalah, jadi perbedaan kelas itu tidak cukup tidak cukup mengkategorikan bahwa merek satu dengan merek yang lain itu persamaan pada pokoknya. Jadi dilihat dari jenis barang. Jenis barang itu diatur di dalam Permenkumham 67 tahun 2016. Salah satunya adalah kita lihat dari sifat dan kegunaan. Sifat dari si produk itu, dari si barang itu ya. Nah, jadi jika kita bandingkan ya antara koran dan digital yang saya bandingkan gitu ya, itu ternyata
memiliki sifat dan kegunaan yang sama. Oke. Jadi antara koran ya, kertas nih, dia memberikan informasi kegunaannya. Dan digital tadi untuk informasi juga. Tapi memang medianya berbeda. Tapi isinya hampir sama. Exactly. Jadi kelasnya beda ya, berdasarkan dari bahan mungkin ya. Karena kalau 16 itu kelasnya kelas barang. Kalau 41 itu kelasnya kelas jasa. Oke, jasa. Nah, meskipun kelasnya beda, tapi sama jenis itu masuk ke persamaan pada pokoknya. Pokoknya itu tadi ya. Nah, jadi dengan kita bisa membuktikan bahwa adanya persamaan pada pokoknya, majelis hakim yakin bahwa itu sama, jenis barangnya sama, maka masuk ke kategori persamaan pada pokoknya. Oke. Gitu. Dan yang tambahan lagi, sertifikat yang kita miliki lebih dulu. Oke, lebih dulu ya. Yang kelas 16 ini lebih dulu. Gitu. Ya. Okay. Tapi kalau ini aja Bang ya. Mungkin Abang bisa jelasin juga. Tadi kan Abang bilang pos kota. Tapi bagaimana jika ada, andaikan ya, kita berandai. Jika ada suatu produk tadi antara kelas 16 atau 41 yang namanya itu Positi atau City Pos. Itu kan artinya sama juga pos kota. Itu gimana Bang? Apakah sama atau mungkin ada perbedaan? Ya, menurut pendapat saya ya. Jadi saya tidak hanya sebagai pengacara gitu ya, saya juga sering diminta sebagai ahli juga di persidangan, sebagai ahli merek. Bentuk persamaan pada pokoknya itu dilihat dari unsur bukan hanya secara visual kata ya, tapi dilihat dari secara konseptual dan fonetik ya. Bahkan sampai translasi. Jadi ada maksud ini bahasa Inggrisnya apa, ini bahasa Latinnya apa gitu ya. Jadi kalau misalnya positi kita tuangkan ke dalam bahasa Indonesia gitu ya, itu pos kota juga. Gitu kan? Nah, cuman memang secara visual beda, CITY. Kalau kita KOTA. Tapi kita kategorikan bukan persamaan pada keseluruhan, bukan sama persis, tapi hanya mirip. Oke, tadi persamaan pada pokoknya tadi ya. Iya, mirip persamaan pada pokoknya. Gitu. Jadi walaupun itu bahasa Inggris, tapi dengan artian sama itu tetap tidak dibolehkan ya. Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Dengan jenis barang yang sama ya. Gitu. Tapi apakah misalnya ya pos kota juga mereknya, tapi dia menjual makanan kah atau minuman, itu gimana Bang? Boleh. Oh boleh? Boleh. Yang penting jenis barangnya beda. Oh, klasifikasinya beda. Boleh. Jadi boleh ya Bang ya? Boleh. Asalkan produknya itu beda. Betul. Kecuali ada kecuali nih. Merek yang dijiplak atau yang ditiru ini dia merupakan merek terkenal. Nah, ini ada lagi nih. Merek terkenal gitu ya. Contoh kayak Ferrari. Ya kan? Banyak ada pengaturan di Permenkumham 67 2016 ya tentang merek terkenal ini. Salah satunya adalah reputasinya baik ya. Dan sudah terdaftar di berbagai negara ya. Terus sangat masyarakat pada umumnya mengetahui merek ini dan penggunaan. Ya, penggunaan di luar negeri. Jadi bukan hanya terdaftar di luar negeri tapi bisa dibuktikan dengan penggunaannya juga. Nah, jika ternyata didaftarkan lagi dengan nama yang sama Ferrari juga, gitu ya, tapi jenis barangnya beda. Itu gimana? Itu Ferrari mobil didaftarkan di sininya Ferrari jam tangan misalnya. Itu Ferrari mobilnya bisa menggugat. Bisa menggugat tapi. Bisa menggugat pembatalan merek karena dianggap mendompleng atau meniru merek terkenal. Nah, untuk ini kan agak subjektif ya Bang, tadi merek terkenal atau enggaknya, itu patokannya ada nggak sih Bang? Tadi yang tadi saya sampaikan. Reputasi tadi. Reputasi, ya salah satunya ya, reputasi, terus
terdaftar di berbagai negara ya. Nah, bukan hanya terdaftar tapi penggunaannya juga kita harus bisa membuktikan ada transaksi di situ gitu ya. Terus ada survei juga ya yang dilakukan oleh lembaga tertentu gitu ya. Ada kayak gitu. Tapi kalau mengenai nama orang Bang, itu bagaimana itu Bang? Misalnya anggaplah Bang Igor, terus tiba-tiba ada merek namanya Igor. Itu gimana? Apakah bisa digugat juga atau ada perbedaan mungkin itu? Kalau Igornya terkenal, dia bisa. Igor yang mana nih yang terkenal nih? Kalau Igor manusianya ya, saya misalnya terkenal gitu, itu kita bisa menggugat. Bisa. Oke. Bahkan di undang-undang kita diatur juga jika menggunakan nama perusahaan atau nama badan hukum lah. Ternyata kita bisa membuktikan ya ada badan hukumnya di pengesahan gitu ya, terdaftar di AHU dan tanpa izin dia mendaftarkan merek di dalamnya ada nama-nama dari si itu juga salah satu hal yang masuk ke objek pembatalan. Ini kan merek menarik banget nih Bang. Kita dapat banyak ilmu dari Abang ini. Iya dong. Ada lagi Bang sebenarnya. Banyak banget yang kita mau bertanyakan ke Abang ya. Mumpung di sini. Ya. Tapi di merek ini ya, apakah ada sesuatu atau nama atau unsur apalah itu namanya yang dilarang untuk dipakai gak Bang? Tadi. Jadi jika ternyata jadi di pasal 20 dan 21 ya, ada merek yang tidak bisa didaftarkan ya, merek ditolak gitu ya. Itu salah satunya adalah jika ternyata merek yang dimohonkan itu mengandung pornografi. Pornografi atau ketertiban umum. Ya, atau dia tadi ya dilihat nggak sopan gitu ya. Itu salah satu yang tidak bisa didaftarkan. Nah, pada saat permohonan merek itu yang berwenang adalah pihak Dirjen Kekayaan Intelektual. Jadi para pemeriksa yang di internal DJK itu berhak untuk memutuskan apakah diterima atau ditolak. Sebelum dipermasalahkan di pengadilan ya. Jadi ada internal Dirjen Kekayaan Intelektual yang mengurusi itu. Gitu. Tapi anggaplah ini Bang, kita berandai-andai lagi. Misalnya ada suatu usaha, dia memakai nama ya Insan aja lah. Nama produknya Insan, nama saya. Dia ini udah jualan udah 10 tahun lah. Atau jasa atau gimana pun. Dia udah 10 tahun, tapi dia tidak mendaftarkan ke Kemenkumham ya. Dan tiba-tiba ada produk atau jasa yang sama dengan label Insan. Itu gimana Bang? Jadi memang di Indonesia ya, atau berdasarkan prinsip-prinsip dari merek gitu ya, kita menganut paham asas first to file. Ya, apa first to file? First to file itu bahasa kita ya, siapa yang duluan melakukan permohonan. Ya, dan siapa yang duluan terdaftar mereknya. Berarti dia mendapatkan perlindungan terlebih dahulu. Nah, dalam tadi konteksnya Mas Insan tadi, si orang itu belum terdaftar. Ya kan, belum terdaftar, tapi dia udah berjalan 10 tahun. Nah, yang tadi yang saya sampaikan. Ada salah satu pasal ya, pasal di dalam undang-undang merek tentang pemohon pendaftar merek beretikat tidak baik. Nah, pemohon pendaftar beretikat tidak baik itu salah satunya adalah karena dia menjiplak, karena si pemohon pendaftar ini menjiplak, berusaha meniru reputasi dari merek yang sudah dikenal. Ada nih. Dia tidak mendaftarkan. Walaupun dia tidak mendaftarkan, tapi bahasanya adalah dikenal.
ya kan? Itu di penjelasan kalau nggak salah ya, pasal 21 ayat 3. Nanti mungkin bisa dicek ya, pasal 21 ayat 3 Undang-Undang 2016 ya. Itu di penjelasannya si pemohon merek tersebut berusaha meniru merek yang sudah dikenal. Kalau yang namanya dikenal berarti kan dia belum tentu terdaftar, tapi sudah diketahui oleh semua orang. Dan yang namanya diketahui sama dikenal kan beda. Dikenal itu seperti memiliki reputasi yang baik. Kalau dikenal. Ya, saya ini menilai ya, yang namanya dikenal itu memiliki reputasi yang baik. Nah, itu masuk ke dalam Undang-Undang 20, tapi tidak disebutkan tentang merek yang tidak terdaftar terlebih dahulu. Kita atau saya ya menganggapnya itu first to use, bukan first to file. Karena belum pernah didaftarkan, belum pernah dimohonkan, tapi dia sudah menggunakan merek di produk tersebut ya 10 tahun, namanya insan, tidak terdaftar, tahu-tahu ada insan yang terdaftar. Karena insan yang terdaftar ini diduga melihat reputasi si merek insan yang 10 tahun yang belum terdaftar itu, maka dia berkeinginan untuk mendaftar yang sama karena diduga dia ingin mengambil jalan pintas untuk meraih ketenaran. Dengan mendompleng reputasi merek yang sudah terkenal walaupun belum terdaftar. Jadi namanya first to use. ya. Jadi ini tadi yang Abang bilang beritikat tidak baik ya. Iya. Masuk ke situ ya Bang ya. Pemohon pendaftar beritikat tidak baik. Pendaftar merek atau apa gitu saya lupa. Ini kan kita udah ngalur ngidul merek ke. Enggak lah, enggak. Ini kita kasih sharing. Tapi Bang, balik lagi ke yang kasus Abang itu. Poskota Co. Itu tapi saat ini itu udah tadi Abang bilang udah inkrah ya? Udah inkrah. Udah selesai. Tapi ini bagaimana dengan Poskota Co ini? Abang mungkin ada info atau gimana? Sekarang? Iya, untuk sekarang ini gimana Poskota Co ini? Yang saya dapatkan informasi sekarang ini jujur aja saya tidak terlalu update ya, karena saya mendapatkan kuasa itu tidak untuk mengawasi dari merek tersebut ya. Saya pikir saya tidak elok kalau misalnya saya menjelaskan di luar kuasa saya ya. Jadi kuasa saya itu hanya mendampingi upaya hukum dalam hal gugatan pembatalan aja sih. Kalau yang sekarang update nanti mungkin akan saya sampaikan di lain waktu. Siap. Jadi ini kasus sudah clear Bang ya? Clear, udah selesai. Inkrah ya. Tadi kita udah banyak dapat ilmu dari Abang, sharing ilmu tadi kata Abang. Makasih sama-sama. Dia emang nggak mau. Saya juga makasih karena hukum ID ini memberikan ruang ya buat saya untuk sharing informasi yang mudah-mudahan ditangkap nih sama para penonton ya sebagai hal yang bermanfaat gitu. Jadi saya terima kasih juga sama hukum ID. Emang Abang, karena Abang udah kita anggap keluarga lah, Abang kita ini, Bang Bro banget lah kita. Bang, makasih. Tapi sebelum kita tutup atau kita pamit, mungkin ada saran dari Abang atau bisa dibilangnya masukan lah untuk pemerintah mengenai merek atau hak kekayaan intelektual saat ini. Untuk pemerintah ya? Iya. Atau mungkin buat keseluruhan boleh juga Abang. Kalau untuk pemerintah, saya sih karena saya sebagai konsultan kekayaan intelektual ya, jujur saja jika ada pemerintah yang melihat khususnya yang membidangi hal ini ya, saya sebagai konsultan kekayaan intelektual, saya mohon kami diberikan seperti hak imunitas ya bagi para konsultan seperti notaris ya. Saya benchmarkingnya notaris lah ya, karena ya contoh misalnya ada pemanggilan untuk kepentingan penyidikan tidak langsung
kepada para konsultan, tapi mungkin bisa diproses dulu di internal organisasinya. Dalam hal ini kita sekarang alhamdulillah sudah terbentuk majelis pengawas konsultan kekayaan intelektual ya. Nah, jadi kita sekarang lagi menyusun regulasi petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya ya terhadap majelis pengawas ini. Mudah-mudahan pemerintah dapat mengakomodir salah satunya tadi ya. Mungkin masih banyak yang lain, tapi ya tolonglah kita sama-sama semua profesi di Indonesia gitu ya punya kepentingan yang sama untuk mensejahterakan, untuk memajukan bangsa ini, untuk memiliki tujuan yang sama untuk Indonesia Emas 2045 gitu. Dan itu untuk pemerintah ya. Kalau untuk kalau misalnya saya boleh ya, yang sarannya untuk para masyarakat gitu ya, mungkin yang baru mengenal masalah merek, saya sih ada memberikan saran jangan meremehkan pendaftaran merek. Jadi jangan nunggu usahanya besar dulu baru daftar merek. Jangan seperti itu. Merek ini sangat penting ya karena bisa diwariskan, diperpanjang 10 tahun sekali. Kalau misalnya tidak terlambat perpanjangannya 6 bulan setelah sama 6 bulan sebelum ya, itu masa berakhir. Kalau misalnya tidak telat itu bisa diwariskan tanpa batas. Dan memiliki value yang tinggi jika merek itu sudah bertahun-tahun gitu ya. Contohnya mungkin ada salah satu merek terkenal kita ya, saya nggak tahu terkenal atau enggak, pokoknya ada merek jamu yang saya pernah lihat baca gitu ya, kalau nggak salah Nyonya Menir gitu ya, dia sampai dibanderol bahkan laku ya miliaran. Harganya miliaran. Mereknya itu, Bang. Mereknya. Mungkin dulu daftarnya mungkin cuma berapa perak gitu ya. Zaman kapan gitu itu. Tapi pada saat sekarang dibanderol tuh harganya sekitar miliaran loh. Wow. Ya, jadi itu juga uang juga. Jadi zaman saat ini bukan hanya sertifikat tanah, bukan hanya BPKB mobil yang diwariskan ya, tapi ada sertifikat merek yang menanti Anda para ahli waris. Nah, gitulah kira-kira. Oke. Jadi tadi Abang Igor udah ingetin jangan tunggu besar dulu usahanya. Iya. Jadi dari awal sudah dipersiapkan ke depannya ya, Bang ya. Betul. Oke, terima kasih ya, Bang. Sama-sama Mas Insan. Dan masih ada yang ganjal nih, Bang. Boleh. Kita mau bahas hak cipta. Hak cipta belum jadi nih, Bang. Next saya. Hak cipta. Kita bikin konten lagi sama Abang ya mengenai hak cipta ya, Bang ya. Oke, siap. Ditunggu ya. Ya. Oke. Dadah. See you. Oke, makasih.